Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam suasana Ramadan, dan hari ini kita kegiatannya adalah pesantren kilat. Dan pesantren kilat ini ada beberapa materi yang akan kalian ikuti. Dan untuk hari ini materi yang akan kalian ikuti adalah tentang sholat tarawih, ya. Apa itu sholat tarawih, apa hukum sholat tarawih, kemudian sejarah daripada sholat tarawih itu seperti apa. Oke, kita mulai saja. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi kelas 4A Ibnu Khaldun, yang perlu kalian ketahui bahwasanya sholat tarawih itu merupakan salah satu praktek untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan atau qiyam Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, ini dalil tentang pelaksanaan sholat tarawih, dan ini dalilnya sahih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau berdiri untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah, bukan hanya tarawih saja, tapi banyak. Bisa sholat tahajud, bisa sholat-sholat yang lainnya, ya, bisa ibadah-ibadah yang lainnya seperti witir, kemudian juga hajat, tasbih, taubat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sholat tarawih ini, ya, hukumnya adalah sunnah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bahkan dikatakan sunnahnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, karena sholat tarawih ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, dan khusus hanya di bulan Ramadan saja pelaksanaan sholat tarawih itu. Anjuran sholat tarawih itu tertuang dalam hadis yang berbunyi, artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka baginya diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Tadi hadis yang di atas. Nah, ulama sepakat bahwasanya qoma Ramadan di dalam hadis tersebut mengacu pada makna sholat tarawihnya, ya. Meskipun banyak sholat-sholat malam yang lainnya, tapi di situ dikatakan lebih ke sholat tarawihnya. Meskipun banyak perbedaan pendapat, tapi intinya adalah ini merupakan satu kebaikan, dan memang ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan biasa dilaksanakan, khusus dilaksanakan di bulan suci Ramadan di malam harinya. Nah, ini sholat tarawihnya. Nah, sholat tarawih sejarahnya yang perlu kalian ketahui nih. Sejarah daripada sholat tarawih ini adalah sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan, dan sholat tarawih ini dikerjakan Rasulullah pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi bukan 1 Ramadan dilaksanakan sholat tarawih pada awalnya, ya. Pada awalnya sholat tarawih itu dilaksanakan pada tanggal 23 Ramadan di tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti Rasulullah ini melaksanakannya di kota Madinah, ya, di malam ke-23 Ramadan. Nah, Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah, ya. Bahkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Nah, pada hari ketiganya atau keempatnya jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah justru tidak keluar menunggu mereka. Pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat itu diwajibkan pada kalian, ya. Jadi Rasulullah mengkhawatirkan sholat tarawih itu nanti karena hukumnya adalah wajib, sehingga Rasulullah bahasanya meringankan untuk umat Islam melaksanakan sholat tarawih, ya.
Jadi ada yang melaksanakan di rumah, ada yang melaksanakan di musola atau di masjid dan sebagainya. Tapi memang sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Nah, di sini menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad memang pernah melaksanakan salat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan, hingga akhirnya saat melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau hari keempatnya. Nah, pertama bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan salat tarawih kepada umatnya, tentu ini akan menjadi satu yang memberatkan untuk umat generasi yang akan datang, yang belum tentu mereka memiliki waktu untuk melaksanakan salat tarawih tersebut. Yang kedua, mungkin kenapa Rasulullah itu tidak ke masjid, mungkin beliau takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat Islam bahwasanya salat tarawih itu adalah wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah. Jadi para sahabat, para umat Rasulullah di zaman itu, ketika Rasulullah melaksanakan sholat yang memang selalu continue dilaksanakan, itu biasanya mereka mengatakan itu adalah suatu kewajiban, ya. Maka dari itu Rasulullah tidak memberatkan untuk umatnya melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini banyak ya sejarah-sejarahnya. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat, ya, macam-macam, ya, tergantung mazhabnya masing-masing. Tapi kalau untuk yang 20 rakaat ini biasanya dilaksanakan atau dikerjakan pada waktu masa Sayyidina Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat lainnya yang sudah sepakat oleh umatnya. Nah, sepakatan ini datang juga dari mayoritas ulama salaf dan khalaf mulai masa sahabat Umar sampai sekarang ini. Bahkan ini sudah menjadi ijma sahabat dan semua ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas mazhab Maliki bahwasanya ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat, semuanya baik, ya. Mau 20, mau 11, ya. Maaf, mau 11, mau 23, semua baik. Ya. Intinya kalau salat tarawih 20 silakan. Salat tarawih 8 pun silahkan, nggak masalah, ya. Yang penting ibadahnya yang dilihat, bukan jumlahnya. Semakin banyak, semakin panjang kita melaksanakan sholatnya malam, itu khususnya salat tarawih, maka semakin baik juga apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku yang berbahagia, kalau sholat tarawih itu sudah kalian tentu tahu jumlahnya, ya, yang mungkin kalian laksanakan itu 23 rakaat beserta dengan sholat witir, ya. Ada juga yang mungkin 11 rakaat beserta dengan witir, ya. Dan salat tarawih lebih utama dilaksanakan sebaik-baiknya dengan berjamaah, ya. Oleh karena itu ya usahakan jangan sampai ketinggalan salat tarawihnya, ya. Kecuali memang ada halangan yang memang tidak bisa kita tinggalkan, tapi kita tetap disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah jika memang kita berhalangan untuk sholat tarawih di masjid, ya. Dan sholat tarawih ini dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat, ya, 2 rakaat 2 rakaat selama 20 kali, ya. Diakhiri dengan salam di rakaat kedua, jadi 2 rakaat 1 kali salam, ya. Nah, ini hadis-hadis tentang jumlah daripada sholat tarawih banyak, ya, banyak sekali. Ada yang mengatakan 23 beserta tarawih beserta witir, ada yang mengatakan 11 beserta witir. Jadi yang mana saja tetap sama saja, ya. Yang penting adalah ibadahnya, bukan jumlahnya, ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk syarat-syaratnya sama seperti syarat yang lainnya, tidak ada perbedaan, gerakannya pun sama, tidak ada perbedaan, ya. Gerakan dari awal sampai dengan akhir tidak ada yang beda, bacaannya juga sama, Fatihah dan surat-surat pendek dan sebagainya. Baik, anak-anakku, itu saja tentang salat tarawih. Untuk niatnya tentu kalian sudah tahu, ya. Niatnya sudah tahu, baik niat salat tarawih maupun niat sholat witir. Nah, untuk tugasnya kalian kirimkan nanti niat sholat tarawih dan sholat witir, ya, baik yang witir 2 rakaat ataupun yang 1 rakaat. Jadi ada 3 niat sholat tarawih, niat